Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ketua dan pengurus Masjid Al-Fatihah yang kami hormati, para pemuka agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, kebenaran hari ini, subuh ini tidak hadir ya, atau berhalangan sahabat saya Kiai Haji Saiful Wardi, sarjana tafsir hadis ya. Ya udah lama tidak ketemu dengan beliau. Dan seluruh jamaah salat subuh yang insya Allah di akhir bulan Sya'ban ini Allah berkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat, amin. Alhamdulillah, syukur pagi ini Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Ada tidak 4 itu pada kita, Bu? Ada apa tidak? Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Dan saya yakin kita yang hadir subuh ini 4-4-nya itu ada pada kita. Jadi kalau Allah beri 4 ini, Allah beri iman kepada kita, Allah beri Islam kepada kita, kesehatan dan kesempatan kepada kita, maka kita wajib mengucapkan abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Betul, Bu? Kalau tidak percaya kita kurangi 1 dari 4 ini. Ada orang yang beriman, beragama Islam, sehat, tapi tidak punya kesempatan. Hadir tidak? Ibu dan bapak puter-puterlah dari yang 4 itu, kurangi 1, pasti tidak hadir malam ini. Atau ada orang yang beragama Islam, badannya sehat, punya kesempatan, tapi mereka tidak beriman. Datang tidak subuh ini? Tidak. Kenapa? Kurang 1. Atau ada orang yang beriman, beragama Islam, punya kesempatan tapi sakit. Datang tidak? Tidak. Jadi Pak, kalau kita punya 4 ini, askuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Barang siapa hendaklah kalian itu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan jangan termasuk hamba-hamba yang kufur kepada Allah. Jadi 4 nilai syukur yang tadi itu sangat mahal. Makanya menurut Profesor Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang yang beragama Islam, lihatlah pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mau lihat orang Islam. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang beragama Islam, kata Profesor Buya Hamka, lihatlah nanti pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Yang tidak puasa, sholat Idul Fitri. Yang pakai baju baru, sholat, Pak. Yang merantau mudik ke kampung, sholat. Masjid sudah penuh, bikin tenda di luar, sholat bentang sejadah. Itu orang Islam, Pak. Tapi kalau kalian ingin melihat orang Islam yang beriman, kata Profesor Buya Hamka, maka lihatlah di antara hamba-hamba Allah yang sholat berjamaah di waktu subuh. Itulah orang yang beriman. Berat apa tidak subuhnya, Bu? Berat apa tidak? Makanya Allah kasih cuma 2 rakaat. Berat. Ya, Pak ya? Saya ulang lagi. Kalau ingin melihat orang yang beragama Islam, lihatlah pada saat sholat subuh pada saat hari raya Idul Fitri. Yang tidak puasa, buruan sholat, Pak. Yang jarang sholat, duluan sholat Idul Fitri. Yang pakai baju baru juga duluan. Itu orang Islam. Tapi kalau kita ingin melihat orang Islam yang beriman, kata beliau, lihatlah ketika di waktu subuh dia datang berjamaah di masjid. Jadi orang Islam itu dapat dihitung dengan angka yang beriman. Satu, Pak. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwa penduduk di masyarakat kita ini atau di komplek kita ini orang-orang yang beragama Islam dan memang benar-benar beriman, kalau jamaah sholat subuh itu sama banyaknya seperti sholat Jumat, maka itu masyarakatnya makmur beragama. Ya, makmur beragama. Jadi kalau kita ingin melihat bangsa dan negara kita, kalau kita ingin melihat masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, orangnya beriman dan beragama Islam dan taat beribadah, kalau jamaah sholat subuhnya sama sapnya banyak jamaahnya seperti sholat Jumat, maka makmur desa itu, Pak. Ya, Bu ya. Nilai terbalik ini. Ada yang cowok yang ngasih makan, ngasih minum ke ibu-ibu, ya. Ya. Enggak apa-apa, memang coki-coki tukang masak di rumah makan itu cowok galau, Bu. Ya. Nah, itu pengantar saja, Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin, calon-calon jenazah yang insya Allah dimuliakan Allah. Betul calon jenazah, Pak. Betul apa tidak, Bu? Siapa yang tidak suka keluar tidak apa-apa. Hari ini insya Allah hari kedua terakhir kita di bulan Sya'ban. Sejak di bulan Rajab, Rasul selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Kenapa kita diajarkan, ya Allah, berkahilah kehidupan kami di bulan Rajab? Apa keistimewaan bulan Rajab? Salah satunya perintah untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, di mana Rasulullah diperistiwakan Isra wal Mi'raj. Dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Satu saja. Di pertengahan bulan Sya'ban kita diingatkan untuk memperingati malam apa, Bu? Malam nisfu Sya'ban. Kenapa kita peringati malam nisfu Sya'ban? Jumlah para nabi ada berapa, Bu? Ada berapa? 25. Jumlah para malaikat ada berapa? 10. Di antaranya malaikat Raqib dan Atid.
Jadi malaikat rakib dan atid itu tugasnya Pak, mencatat semua amal kebaikan dan keburukan manusia. Nah kita ini setiap hari dicatat amal kebaikannya Pak, dan amal keburukannya. Amal kebaikan dan keburukan kita itu di malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan, dilaporkan oleh malaikat menghadap Allah. Itu. Makanya dalam Al-Hadid ayat 4 ada kalimat wa ma yanzilu minas sama. Kemudian kami turunkan sesuatu itu dari langit. Apa yang Allah turunkan? Roh-roh kita ini Allah turunkan menjadi manusia. Wa ma ya'ruju fiha, pada akhirnya kembali akan kami angkat kembali manusia itu, termasuk amal kebaikan kita Allah angkat menghadap Allah. Makanya kita di malam nisfu Sya'ban itu semua amal kebaikan dan keburukan kita dilaporkan oleh malaikat. Ibu merasa tidak dilaporkan? Merasa apa tidak? Ya. Makanya Pak, orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengingat dan mencari bermuhasabah kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang baik. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak salah, tempatnya khilaf dan salah. Tapi orang yang baik, orang yang selalu bermuhasabah, introspeksi diri, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Saya kemarin ditelepon oleh pengurus masjid kita. Materinya apa kira-kira Ustadz subuh ini? Karena kita berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan, kita sedikit banyak mengulang kaji, mengingatkan kembali saja bulan Ramadan. Di dalam kitab Duratun Nasihin kita mendapatkan sebuah nasihat Pak. Iza halla hilalu Ramadan, apabila nanti pada akhir atau malam pertama bulan Ramadan. Nah ini mungkin besok Pak, Senin malam Selasa ya. Apabila hari pertama bulan suci Ramadan hadir, hilal itu tampak bahwa kita memasuki bulan suci Ramadan. Bakatis samawati wal ar, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, bayangin kalimatnya, bakatis samawati wal ar, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Siapa makhluk langit, Pak? Makhluk langit itu malaikat, bulan, bintang, planet, semuanya makhluk langit. Wal ar, dan makhluk-makhluk bumi. Siapa makhluk bumi? Binatang di daratan dan di lautan, tumbuh-tumbuhan, gunung dan perbukitan, semuanya makhluk Jadi iza halla hilalu Ramadan, apabila hari pertama tampak hilal di bulan suci Ramadan, bakati samawati wal ar, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali setan laknatullah, mereka mendoakan supaya umat Nabi Muhammad itu diampuni semua dosanya di bulan Ramadan. Jadi makhluk langit dan makhluk bumi kapan masuk bulan Ramadan didoakan oleh mereka, kita ini Pak, supaya di bulan Ramadan diampuni semua kesalahan dan dosa. Luar biasa apa tidak Pak? Luar biasa. Ketika para malaikat mendoakan, wal malaikatu wa mahdunahum, para malaikat mendoakan supaya umat Nabi Muhammad ini diampuni semua dosanya di bulan Ramadan. Allah panggil malaikat, kata Allah, tidak cukup kalian mendoakan umat Muhammad supaya diampuni dosanya di bulan Ramadan. Tidak cukup. Apalagi yang harus kami kerjakan, kata malaikat kepada Allah. Apa jawab Allah? Ij'alu sholatakum, berikan amal sholatmu wahai para malaikat kepada umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Jadi para malaikat itu ibu dan bapak, selama dia beribadah sholat, amal sholatnya diberikan untuk umat Nabi Muhammad ketika berpuasa. Coba bayangkan.
ij'alu sholatakum, berikan amal solatmu wahai para malaikat, kata Allah, kepada umat-umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Luar biasa. Tidak cukup juga dijawab oleh Allah. Tidak cukup wahai para malaikat, wahai para makhluk bumi, kau memberikan amal solat, mendoakan umat Nabi Muhammad supaya diampuni. Apalagi ya Rabb, wa tasbihakum, berikan semua amalan zikir dan amalan ibadahmu kepada umat Nabi Muhammad. Jadi intinya Pak, malaikat itu sepanjang hidupnya berdoa dan beribadah kepada Allah, amalannya cuma diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sangat rugi kalau kita mengabaikan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita berpuasa itu ibu dan bapak, supaya puasa itu khusyuknya dapat, supaya keutamaan Ramadan itu dapat di dalam jiwa kita, kita harus tahu keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan. Supaya kualitas puasa kita ini tidak hanya menahan haus dan lapar. Jadi kita harus tahu Pak, faedah keutamaan Ramadan itu apa. Sampai Rasul jelaskan seperti ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andaikan umatku tahu keutamaan dan keistimewaan apa yang terdapat bulan Ramadan, maka umatku akan meminta kepada Allah supaya 1 tahun penuh itu Ramadan terus. Kalau tidak tahu, berat puasa sebulan Pak, berat. Jadi kalau kita tahu Pak, keutamaan dan hikmah kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka umat Islam akan meminta kepada Allah supaya 1 tahun itu Ramadan terus. Bagi yang tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, sehari saja berat puasa. Berat. Kalau kita berbicara keutamaan apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, 3 saja kita sampaikan subuh ini. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu, tapi kita ingatkan saja. Pertama, keutamaan bulan Ramadan. Li'annal hasana fihi mujtami'ah. Selama di bulan suci Ramadan, kalau kita melakukan amal-amal yang soleh, kita melakukan ibadah kepada Allah, semua amal-amal perbuatan baik kita berlipat ganda di bulan Ramadan. Jadi sangat rugi. Semua amal kebaikan kita berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Kita sholat berlipat ganda, kita zakat, infak dan sedekah berlipat ganda. Semua amal-amal kebaikan kita berlipat ganda. Kalau ibu bertanya, Ustadz, kira-kira berapa amal yang dilipat gandakan Allah selama bulan Ramadan? Ada yang bisa jawab tidak? Berapa Bu amal yang Allah kasih lipatannya bulan Ramadan? Berapa kira-kira? Ada berapa? Amal yang Allah lipat gandakan selama bulan Ramadan yang Allah berikan kepada hambanya antara 10 sampai 700. 10 paling kecil 10, paling besar sampai 700. Pertanyaan kita, kenapa ya Ustadz ada 10 sampai 700? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, ibadah siriyah. Jadi puasa itu ibadah yang tersembunyi Pak, ibadah yang sangat rahasia. Cuman ibu dan bapak dengan Allah yang tahu apakah ibu dan bapak itu puasa apa tidak. Makanya Allah kasih 10 sampai 700. Asyamuni wa ana ajzibi, puasa untukku kata Allah, dan hanya aku yang tahu apakah hambaku itu berpuasa niat apa tidak. Makanya puasa itu ibu bapak adalah ibadah siriyah. Hanya ibu dan bapak dengan Allah yang tahu.
Contoh misalnya, hari pertama Ramadan ibu bikin opor, bikin rendang ya. Itu hari pertama, pas untuk sahur pertama. Di waktu siang suami pergi kerja, anak-anak sekolah, tinggal ibu sendiri di rumah. Jam 11, jam 12 terasa lapar. Noleh kanan, noleh kiri, suami tidak ada, anak tidak ada, perut lapar, makan. Ya Bu ya. Habis makan tadi sudah dilap lagi bibirnya supaya kering. Suami pulang jam 4 sore pulang kerja, pura-pura lesu. Diketok pintu, pura-pura tidur. Assalamualaikum, belum jawab. Ketok kedua kali, belum jawab. Sudah dibuka pintu, tidak lama minta uang sama suami untuk beli buka-bukaan, padahal sudah buka siang tadi. Makanya kata Allah, ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Hanya aku yang tahu ibu dan bapak itu puasa apa tidak. Ibadah rahasia. Ibadah. Contoh lagi, biasanya bulan Ramadan itu terik matahari sangat panas, Pak. Rasa haus itu sangat dalam. Begitu ibu dan bapak sholat zuhur, saat kumur-kumur nelan sedikit korupsi. Jangankan sahabat samping kanan dan samping kiri, tidak ada orang yang tahu, Pak. Hanya Allah yang tahu. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang pertama yang harus kita pahami adalah li'annal hasana fihi mujtami'ah. Semua amal kebaikan kita berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Jadi harus tahu itu, Pak. Makanya di bulan suci Ramadan umat Islam itu berlomba-lomba beribadah. Ada yang sholat tarawih, ada yang tadarus Quran, ada orang yang kaya ngasih makan takzil di waktu berbuka puasa. Macam-macam kebaikan kita lakukan, Pak. Karena apa? Dia tahu bahwa semua amal di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Sudah berapa, Bu? Sudah berapa? 1. Yang kedua, keistimewaan apa yang terkandung di bulan suci Ramadan? Wa dzunubah maghfurah. Semua dosa-dosa kita diampuni, Pak. Jadi rugi kita, Pak. Kalau hari ini umur bapak dan ibu sudah 40, sudah 50 ya. Selama ini kita tidak pernah ibadah kepada Allah. Selama ini kita jauh untuk melakukan sholat. Selama ini kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Masuk ke masjid anti, dekat dengan orang soleh tidak mau. Allah kasih saat ini umur yang panjang. Masuk bulan suci Ramadan, ikhlaskan dan mengharap ridho Allah kita melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda seperti ini. Man qara Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah puasa, barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ikhlas dan mengharap ridho semata karena Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Luar biasa apa tidak, Pak? Jadi ibu jangan berpikir usia selama ini kita tidak pernah sholat, berbuat maksiat di dalam dunia yang hitam. Masuk bulan suci Ramadan, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk memohon ampunan dari Tuhan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari semua dosa-dosa hamba Allah. Jangan dilewatkan, Pak, bulan Ramadan itu. Makanya saya katakan, tidak ada manusia itu yang tidak salah dan dosa. Manusia yang baik itu manusia yang selalu ingat dan mencari kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Kemudian mereka bertobat kepada Allah. Itulah manusia yang baik. Jadi besok
begitu masuk bulan Ramadan, berdoalah kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia kami atau keberkahan selama bulan Ramadan. Berikan bimbingan kepada kita supaya kita ikhlas mengharap ridho Allah selama bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan. Wa da'awati mustajabah. Semua doa-doa kita diampuni dan diterima oleh Allah selama bulan Ramadan. Ibu percaya tidak selama bulan Ramadan doa itu diijabah Allah? Percaya tidak? Kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah seperti ini kalimat. Makanya jangan salah tafsir, Pak. Ud'u astajib lakum, kata Allah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan semua hamba yang berdoa kepadaku. Ayat itu tafsirul ayat bil ayat, Pak. Ayat dijelaskan oleh ayat. Ada kalimat selanjutnya, ayat berikutnya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aku akan kabulkan doa hamba yang berdoa kepadaku, kata Allah. Tapi falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah kalian itu berjanji dulu kepadaku. Ibu dan bapak terasa tidak berjanji kepada Allah? Pernah tidak berjanji kita kepada Allah? Pernah tidak, Bu? Berapa kali sehari semalam kita berjanji? Berapa kali? Yang wajibnya 17 kali, Pak. Kita tanpa kita sadari kita berjanji kepada Allah. Contoh, ketika sholat. Sholat itu di dalam teori ilmu komunikasi dinamakan komunikasi transgental. Artinya percakapan seorang hamba dengan Allah langsung. Itu sholat. Ketika sholat, bapak dan ibu secara tidak langsung berdoa dan berjanji kepada Allah. Contoh, ketika bapak dan ibu membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa artinya? Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, semuanya hanya milik Allah. Itu janji kita, Pak. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita pun berjanji lagi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Berapa kali kita ucapkan? 17 kali wajibnya, Pak. Belum lagi sholat sunnahnya. Itu janji kita kepada Allah. Ketika syahadat, kita pun berjanji lagi kepada Allah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu tanpa kita sadari, sehari semalam wajib kita terasa, tanpa terasa 17 kali kita berjanji kepada Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran, aqimis sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, maka dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar, Pak. Contoh, padahal sudah berjanji kepada Allah. Ada orang yang sholatnya bagus, berjamaahnya di masjid, Pak. Puasanya bagus, umroh dan hajinya karena banyak uang hampir setiap tahun, zikirnya bagus, Pak. Tapi kepengen kaya, masih jual togel di rumah, ya Pak ya. Kepengen kaya di warung, masih jual kartu untuk judi. Sholat jalan, game judi di internet masih dilakukan. Apa hukumnya kira-kira, Bu? Apa hukumnya? Kalau ada orang yang sholatnya taat, zikirnya bagus, puasanya bagus, haji dan umrohnya bagus, tetapi ketika mereka berhadapan dengan dunia, kepingin kaya riba, kepingin kaya merentenir, ya kan?
kepingin kaya, ambil hak orang lain. Itu namanya STMJ, Pak. ST, sholat taat, maksiat jalan. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat sholat kita itu bagus, maka akan kelihatan dari bagaimana cara dia menjaga akhlak dan tingkah lakunya di luar sholat. Itulah yang dikatakan aqimis sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi keutamaan yang ketiga, bulan Ramadan, wa da'awati mustajabah, semua doa kita diijabah oleh Allah. Yakin apa tidak, Pak? Doa kita dijabah oleh Allah. Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah bersifat Maha Pengasih untuk semua makhluk, orang kafir dikasih rezekinya oleh Allah, Pak. Orang yang tidak pernah ibadah, tidak melakukan kemaksiatan, dikasih rezekinya oleh Allah. Jadi semua makhluk yang hidup di alam ini, sepanjang dia masih hidup, rezekinya dikasih oleh Allah, karena Allah Maha Pengasih. Tapi kalau Allah Maha Penyayang, kasih sayang itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat nanti. Jadi barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku kabulkan doa itu. Contoh, aku tanya ke ibu, kalau mahasiswi dan mahasiswa itu sekolah ambil fakultas kedokteran, kira-kira orang pintar atau orang bodoh? Pintar apa tidak, Pak? Sekolah kedokteran itu pintar apa tidak? Pintar, Bu. Mereka kuliah dengan berjerih payah, memeras tenaga dan pikiran untuk meraih gelar seorang dokter di ahli medis. Begitu selesai kuliah, sudah dilantik menjadi seorang sarjana, ilmunya diamalkan di tengah masyarakat, buka klinik, buka praktek. Buka praktek dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dari jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam tidak ada orang yang berobat. Tidak ada pasien yang berobat, tidak ada orang sakit berobat. Lalu dia sholat isya, ya Allah, kenapa tidak ada orang sakit hari ini? Ya, Bu, ya. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, ada saja orang yang sakit, Pak. Satu, datang pasien berobat. Karena Allah Maha Pengasih. Contoh lagi, penggali kubur. Penggali kubur itu mulai dari pagi fajar sampai sore di Naga Suwidak Pelaju, selalu menunggu nongkrong. Kalau dari pagi sampai menjelang mungkin jam 3 sore tidak ada orang yang meninggal, mereka akan berdoa kepada Allah, ya Rabb, kenapa tidak ada orang yang mati hari ini? Kenapa? Kalau ada orang mati gali kubur dapat honor. Ada saja orang yang mati, Allah kasih rezekinya, Pak. Seorang ulama, seorang kiai disekolahkan di pondok pesantren, perguruan tinggi agama, selalu mendoakan umat Islam dan umat yang ada di dunia ini supaya Allah rahmati kehidupannya, dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau berbicara tentang konteks doa, Ibu dan Bapak, saya ajarkan ada 2 doa itu. Ada doa yang Allah kabulkan, Allah ridho. Ada doa yang Allah kabulkan tapi Allah tidak ridho. Nah, kita milih yang mana kira-kira? Yang Allah ridho dan Allah berkahi. Contoh, kita ini kadang-kadang merasa doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Doa yang baik itu, Pak, seperti yang diajarkan Nabi Sulaiman. Ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang kau inginkan. Jadikan diriku sebagaimana yang kau ridhoi. Kita berdoa beda dibalik. Ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang aku inginkan. Betul apa tidak, Pak?
Kalau kita masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang aku inginkan, kecewa kita, Pak. Contoh, belum pengumuman hasil pilkada, lah banyak di TikTok, habis calon anggota dewan 1 miliar gantung diri di pohon aren, ya Pak ya. Banyak di media-media kita lihat, kalah nyalon anggota dewan, habis uang miliaran, stres. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikan diriku sebagaimana yang aku inginkan. Tapi mereka tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang kau ridhoi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang ibu pandang baik padahal tidak baik menurut Allah. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai padahal itulah yang Allah ridho, Bu. Makanya orang yang baik, orang yang bahagia hidupnya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang kau inginkan. Baru kita hidupnya tentram, Pak. Jangan lagi ibu dan bapak berdoa, ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang aku inginkan. Kecewa, Bapak. Karena hidup ini, Pak, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah telah tentukan nasib kita. Allah telah tentukan takdir kita sebelum kita lahir. Jadi kalau takdir kita ingin jadi seorang ulama, sudah Allah takdirkan. Kalau takdir kita jadi seorang pejabat, sudah Allah takdirkan, Pak. Makanya Allah ingatkan kita dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asobah min musibatin fil ardi. Kalau terjadi bencana di bumi, wa ma fi an wala fi anfusikum, juga terjadi musibah terhadap diri kamu sendiri, illa fi kitab, semuanya telah tertulis di dalam takdir. Min qabli an nabra'aha, jauh sebelum manusia itu dilahirkan, takdir kita itu telah Allah tentukan. Jadi mulailah kita berdoa supaya kita itu tidak kecewa. Ya Allah, jadikan diriku sebagaimana yang kau inginkan. Jangan jadikan diri kita sebagaimana yang aku inginkan. Kecewa kita, Pak. Kecewa. Berapa ini? Jam berapa ini? Habis? Jam 6 ya? Ya. Dah, sebelum kita tutup, saya cerita tentang sedikit doa Nabi Nuh dan Nabi Yunus saja sebagai gambaran baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebagai penutup, saya simpulkan, nanti kita buka sama-sama di rumah, Ali Imran 142. Di sana Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah, jangan pernah bapak dan ibu mengira bahwa akan masuk surga, kata Allah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sebelum kita ini berjuang di jalan Allah, Pak. Sebelum kita ini berjuang di jalan Allah, kalau ibu punya ilmu, amalkan ilmunya. Kalau bapak bisa ngajar ngaji, ajarkan ilmunya, Pak. Kalau kita punya harta, keluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Kalau kita jadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sebelum kalian itu berjuang di jalan Allah. Nah, kita berjuang di jalan Allah ini, Pak, tidak mudah. Contoh, orang baik banyak sahabat. Orang baik itu banyak teman, tapi orang yang mengajak kepada kebaikan banyak musuh, Pak. Itu sudah rumus. Contoh, Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi dari kecil dikenal dengan Al-Amin. Artinya seorang anak yang sangat baik dalam masyarakat. Tapi begitu wahyu turun, diperintahkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, maka mulai musuh datang. Sejak dari Abu Jahal, Abu Lahab, keluarganya, sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi itu sudah rumus, Pak.
Jadi kalau kita ini jadi orang baik, banyak sahabat, tapi kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, siap-siap kita banyak cobaan dan ujian. Kenapa? Wa ya'lamas sabirin. Aku ingin lihat, kata Allah, siapa dari hamba-hambaku orang yang sabar di jalan Allah. Jadi kita ini Allah lihat, Pak, sabar apa tidak kita? Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu usia 850 tahun. Berapa, Pak? Usia Nabi Nuh 850 tahun. Sepanjang 800 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Banyak apa dikit, Pak? 800 tahun jadi kiai, jadi dapat pengikut cuma 80 orang. Banyak apa dikit kira-kira? 10 tahun cuma dapat 1, Pak. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah cuma dapat 80 orang pengikut. Karena Nabi Nuh ini manusia, bukan malaikat. Ada sisi bahasa kitanya tidak sabar. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, bahasa kitanya, aku tidak sanggup lagi berdakwah ini. 800 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Timpakan banjir azab kepada umatku ya Rabb. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah. Nuh, kukabulkan doamu, akan kutimpakan banjir kepada umatmu dan selamatkan semua pengikutmu yang menjadi pengikutmu selama kau berdakwah. Dikabulkan doa Nabi Nuh agar diperintahkan membuat sebuah kapal. Dikabulkan, Pak. Lalu Nabi Nuh bertanya kepada Allah, ya Rabb, dari mana saya harus membuat kapal? Dari kayu, Nuh. Kayunya dari mana ya Rabb? Tanam dulu dari sekarang. Coba ibu dan bapak bayangkan, disuruh bikin kapal tapi bahannya suruh nanam dulu. Berapa tahun harus nunggu? Nah, disinilah Allah ingin melihat, wa ya'lamas sabirin. Aku ingin lihat siapa hamba-hambaku yang sabar. Jadi jangan ibu berpikir hari ini berdoa lalu kita berharap besok sudah Allah kabulkan doa kita. Tidak seperti itu, Pak. Nabi Nuh hari ini doanya dikabulkan, diperintahkan bikin kapal, tapi kapalnya dari kayu, kayunya harus tanam dulu. Berapa puluh tahun baru menunggu lagi. Allah ingin lihat sabar kita di situ. Jadi Nabi Nuh termasuk nabi yang paling sabar. Ada lagi nabi yang tidak sabar. Nabi Yunus alaihissalam. Kenal Nabi Yunus, Pak? Kenal, Bu? Kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus itu termasuk nabi yang tidak sabar. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, Pak, ketika ini masih keluar kopi, keluar makanan dakwah. Umat Nabi Yunus, kalau Nabi Yunus berdakwah, nutup telinga, Bu. Coba bayangkan, Pak. Kalau Nabi Yunus dakwah, nutup telinga. Bahasa kitanya Nabi Yunus tidak sanggup lagi, ya Allah, aku mengajak umatku untuk beriman kepadamu. Ketika aku berdakwah, umatku nutup telinga. Apa kata Allah? Kukabulkan doamu Nabi Nuh, kuturunkan azab kepada umatmu. Padahal Allah cuma menguji Nabi Yunus saja. Sabar apa tidak Nabi Yunus ini? Seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun berganti tahun, azab belum turun-turun, banjir. Nabi Yunus meragukan janji Allah, padahal Allah menguji Nabi Yunus. Tidak sabar Nabi Yunus, ditinggalkannya umatnya tadi, Pak. Umatnya mendapatkan hidayah beriman kepada Allah, Nabi Yunus meninggalkan umatnya pergi. Tidak sabar Nabi Yunus. Allah uji Nabi Yunus. Begitu dia meninggalkan umatnya, naik ke atas kapal. Setelah naik di atas kapal, ternyata kapal ini tadi lebih muatan. Kalau tidak dikurangi muatan, tenggelam kapal. Musyawarahlah semua penumpang kapal bahwa kapal kita ini lebih penumpang, lebih muatan. Kalau tidak dikurangi, maka kita akan karam tenggelam di lautan ini. Dah disepakati, singkat cerita, dari semua penduduk yang ada di atas kapal dikoncanglah nama. Siapa nama yang keluar dari koncangan ini dilemparkan ke laut hidup-hidup supaya berat kapal berkurang. Begitu dikoncang pertama, ternyata yang keluar nama Nabi Yunus. Inilah skenario Allah. Dilemparkanlah Nabi Yunus ke dalam kapal.
ke dalam lautan. Begitu dilempar, Allah perintahkan ikan hiu, ikan nun, kau telan Nabi Yunus hidup-hidup, jangan dikunyah bahasa kita, jangan dibunuh, biarlah telan hidup-hidup. Berapa lama Nabi Yunus merenung dan menyadari kesalahannya di dalam perut ikan yang dikenal dengan 3 kegelapan selama di dalam perut ikan, gelap di dalam perut ikan, gelap di dasar laut, dan gelap di waktu malam. 40 hari Nabi Yunus merenung kesalahan apa yang dia lakukan kepada Allah. Menjelang hari ke-40 Nabi Yunus baru sadar dan beristighfar kepada Allah bahwa dia meragukan janji Allah meninggalkan umatnya karena tidak sabar, Pak. Makanya Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam Quran surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah istighfarnya Nabi Yunus. Nah, setelah itulah akhirnya Nabi Yunus beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ikan nun Allah perintahkan untuk meminggir di daratan dan dimuntahkanlah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi hidup itu perlu sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan pagi ini. Jika masih ada waktu, silakan kita buka 2 sesi tanya jawab Ibu dan Bapak. Silakan Bapak dan Ibu. Baik Ustaz, terima kasih materi. Silakan Bapak Ibu jamaah yang mau bertanya maupun dengan narasumber. Silakan. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan nanti Ustaz, amalan apa yang terbaik selama bulan Ramadan Ustaz? Bisa dikerjakan Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Langsung jawab ya. Selama di bulan suci Ramadan, pertanyaannya, amalan apa yang paling baik? Ibu Bapak bisa jawab tidak kira-kira? Singkat saja jawabannya. Amalan apa yang paling baik? Tentunya amalan yang amal saleh. Ya. Jadi amalan yang paling baik di bulan Ramadan itu semua amal-amal kebaikan dalam bentuk apa saja ini? Dalam sholat, dalam waratilil Quran tartila, dalam sunnah, dalam sholat sunnah, sholat wajib, memperbanyak semua amal-amalan kebaikan, baik dalam bentuk ibadah mahdoh, ibadah kepada Allah, maupun dalam bentuk ibadah ghairu mahdoh, ibadah kepada sosial masyarakat. Semuanya adalah perbuatan yang baik dan amal soleh yang Allah suka, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi kalau pertanyaannya amal apa yang paling Allah suka, kita kutip doa Nabi Sulaiman seperti ini. Nabi Sulaiman ketika mendengar semut berbicara masuk ke dalam lubang, ya kan? Padahal Nabi Sulaiman itu orang kaya, seorang rasul, seorang raja, seorang nabi. Bahkan dia mampu mendengar pembicaraan sekecil hewan semut, sekecil sekalipun, Pak. Tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong di hadapan Allah. Ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama tentaranya, tiba-tiba Ratu Semut tadi ngomong bahwa kita harus masuk ke dalam lubang, takut terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar Ratu Semut ngomong, didekatinya Ratu Semut. Sekecil semut berbicara, Sulaiman mendengar. Sombongkah Nabi Sulaiman? Tidak. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, fatabassama dhahikan min qauliha. Tersenyum Nabi Sulaiman, tersenyum dengan bersyukur. Faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya dalam Qur'annya. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang selalu bersyukur atas semua karunia nikmat-Mu. Wa ala walidayya, berikan ilham kepada kedua ayah dan ibuku. Ada kalimat wa an a'malan salihan tardo. Ya Allah, bimbinglah kami atau bimbinglah aku agar selalu melakukan amal-amal yang soleh. Jadi amalan apa yang baik di bulan Ramadan? Adalah amal-amalan yang soleh. Kemudian dari Quran surat Ali Imran insyaallah 135 ada kalimat
wallazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dua ayat ini cukup mewakili Sulaiman amal yang soleh, Al-Imran 135, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi artinya amal apa yang Allah suka selama di bulan suci Ramadan, ya, ibadah mahdoh, tingkatkan, perbanyak amal kita kepada Allah. Ibadah ghairu mahdoh, perbanyak amal baik kita kepada sesama manusia. Itulah selama bulan suci Ramadan, Ustaz. Ibu dan Bapak yang lain silakan. Ada satu pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana kita agar istiqomah dalam kebaikan dan menjaga hati untuk tak ikhlas? Kemudiannya begini, kalau saya punya makanan, saya makan sendiri ini nggak habis. Jika saya berikan ke masjid, itu kadang ini sedikit atau tampak seperti minder dalam hati kita memberikan makanan ini kita. Bagaimana agar kita bisa berbuat baik, ikhlas dan ridho untuk di hati kita? Coba bantu buka Ali Imran yang saya baca tadi, 135 atau 34 itu. Allazina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kazimin. Dapat, Bu? Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya, Bu? Bantu Ibu. Orang-orang yang berinfak atau bersedekah baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya baik di waktu kaya maupun dalam keadaan miskin, dan suka memberi maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau pertanyaannya, kita dalam keadaan kondisi sempit tadi, mau ngasih banyak tak mungkin, ya kan? Mau ngasih sedikit rasa malu. Kira-kira itu bahasa manusianya. Bagaimana cara melatih diri kita supaya tetap ikhlas dan istiqomah untuk melakukan amal-amal yang soleh? Ayat ini sudah menyampaikan, allazina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kazimin. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit, dan suka saling memaafkan satu sama lain. Allah suka orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Artinya, istiqomahkan jiwa kita, tanamkan dalam jiwa kita bahwa berbuat kebaikan, jangan pernah kita tunda-tunda berbuat kebaikan itu. Berbuat kebaikan, niatkan karena Allah. Allah tidak melihat besar dan kecilnya kita berbuat kebaikan, tapi Allah ingin melihat seikhlas sampai mana kita melakukan kebaikan itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa dan bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang paling engkau suka ya Rabb? Amalan apa yang paling engkau suka ya Allah? Saya sudah melakukan ibadah sholat ya Allah, saya sudah melakukan ibadah puasa, kata Nabi Musa. Lalu tolong kasih tahu kepadaku ya Rabb, amalan apa yang paling engkau suka? Apa jawab Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Kalau engkau cuma melakukan amal sholat, wahai Musa, sholat hanya untuk dirimu dan kepadaku, kata Allah, untuk dirimu sendiri. Kalau kau melakukan amalan ibadah puasa selama bulan Ramadan, ibadah puasa hanya untuk membentengi dirimu dari semua perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi amalan apa yang paling aku suka, kata Allah? Ketika kamu mampu dan membebaskan orang lain dalam keadaan kondisi lapar, dan kalian memberikan infak, zakat dan sedekah, dan memberikan makan kepada saudaramu yang sedang dalam kelaparan. Itulah amalan yang paling aku suka, kata Allah.
Jadi berbuat kebaikan Allah tidak melihat besar dan kecilnya, tapi Allah melihat keikhlasan hati kita, Bu. Itu. Ada lagi terakhir, silakan. Ada? Yang terakhir ada ya? Ya. Silakan. Tanda-tanda manusia yang kira-kira dia berhasil dalam latihan Ramadan itu. Nah, sesudahnya tanda-tandanya. Tanda-tanda berhasil atau Tanda-tanda susah kita lihat tanda-tandanya. Sederhana saja kita buat rumus, Bapak. Insyaallah al-hadid saya gambarkan al-hadid ayat 6 atau 7 ya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Bantu Ibu. Al-hadid ayat 7 atau 8 atau 6, 7 atau 8, coba bantu. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ketemu, Pak? Supaya kita saling ingat, ya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan apa di situ? Apa, Bu? Ayat 6 apa 7 ya? Yang kalimat awalnya yulijul laila fin nahari wa yulijun. 6, coba bantu baca. Ya. Wa huwa alimun bizatis sudur ya. Allah masukkan siang ke dalam malam dan Allah masukkan malam ke dalam siang, dan Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam hatimu. Nah, kalau kita terjemahkan tafsirnya, apalah maksud Allah ini? Allah masukkan siang ke dalam malam, Allah masukkan malam ke dalam siang, Pak. Indah itu, maksudnya seperti ini. Saya kasih simbol. Siang itu adalah simbol cahaya, terang, ya. Malam simbol kegelapan. Siang artinya terang. Apa itu terang? Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keimanan, ya, kemakmuran, kecintaan, itu siang. Malam simbol kegelapan. Apa itu kegelapan? Kemaksiatan, kemunkaran, kesirikan, kejahatan, kezoliman, semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu simbol gelap. Makanya setiap kali orang berpidato galak di bahasa, Rasulullah diutus ke alam ini membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang. Lalu kita balik kalimat ini seperti ini, kita masukkan. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang ke dalam malam. Nah ini, apa ini maksudnya? Siang tadi simbol kebaikan, malam simbol keburukan. Jadi kalau Allah masukkan siang ke dalam malam, kita umpamakan diri kita. Kita ini orang yang baik, Pak. Ya, orang yang terang. Orang yang melakukan amal soleh, orang yang melakukan amal kebaikan, tapi kita masuk ke dalam dunia yang malam, bergabung di dunia kemaksiatan pelan-pelan, bergabung dengan orang yang tidak pernah dekat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Bergabung orang-orang yang menjauhkan kita beribadah kepada Allah, yang dulunya kita baik bisa menjadi buruk. Gitu. Tapi Allah pun bisa kuasa memasukkan malam ke dalam siang. Artinya, kalau orang itu selama ini melakukan kemaksiatan dan kemunkaran jauh untuk beribadah kepada Allah, tapi dia pelan-pelan, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, kelompokkan kami, dekatkan kami agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh, yang dulunya gelap bisa menjadi terang. Makanya kalau ibu bersahabat dengan tukang minyak wangi, sedikit banyak akan kecipratan wangi. Kalau ibu dan bapak bersahabat dengan tukang arang, maka sedikit banyak akan mendapat kecipratan hitam. Jadi tanda-tanda apa untuk melihat bahwa Ramadan itu bisa merubah atau mewarnai perilaku kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, kira-kira menjadi orang-orang yang bertakwa, kan?
Al-Baqarah perintah puasa itu kan tiada lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ambil kalimat la'allakum tattaqun. Dengan melakukan ibadah puasa, kata Allah, diharapkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau pertanyaannya, tanda apa yang harus kita rasakan bahwa ibadah puasa kita itu sempurna di bulan Ramadan? Mampu tidakkah kita meraih gelar la'allakum tattaqun? Menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa dalam bahasa umum, menjalankan perintah, menjauhi semua larangan. Tapi bertakwa menurut Imam Qusairi, takwa itu berasal dari kata 4 huruf, ta, qaf, waw, dan ya. Ta, tawadu, qaf, qanaah, waw, wara, hati-hati, ya, yakin, dan ikhlas. Sepanjang nilai tawadu ini Bapak miliki, sepanjang qanaah, merasa berterima kasih dan cukup terhadap segala nilai syukur yang Allah kasih, wara, hati-hati dari semua perbuatan maksiat yang menjerumuskan, ya, yakin, ikhlas, mantap, istiqomah kepada Allah. Ciri itulah yang harus kita miliki, Pak. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana tanda itu Ramadan ada dalam diri kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa akan kelihatan tawadu, qanaah, wara, hati-hati, ya, yakin. Kalau 4 itu ada di dalam jiwa kita, maka Ramadan mewarnai perilaku kita. Ya. Nah, tadi kan dikatakan selalu perbuatan jahat itu diilustrasikan dengan kondisi kita. Jadi diterangkan di surat Az-Zumar ayat 60 itu mengatakan bahwa nanti di yaumil akhir, hari kiamat, orang-orang yang mustaq pada Allah itu kan keluarga kita, mukanya akan keluar cerita kan gitu. Ya. Karena sahabat kita di jahanam akan warna hitam. Jadi apakah memang Allah itu mengilustrasikan bahwa yang gelap-gelap itu akan jalan jelek atau bagaimana? Tadi kan Pak Ustaz mengatakan bahwa memasukkan siang malam menjadi siang. Malam itu kan adalah yang bersukanya jelek. Itu. Ya, nampaknya perlu kajian tafsir khusus ya. Setahun yang lalu saya buka kajian tafsir itu di Masjid Darul Pala ya. Tapi sekarang istirahat karena harus tugas di Indralaya. Maksudnya seperti ini, Pak. Hitam itu jangan kita menampakkan dalam pandangan fisik, jasmani. Ya. Hitam di sini dalam ilmu tafsir, makanya Quran itu perlu pendekatan tafsir. Ada ayat-ayat Al-Quran itu yang bersifat mujmal, yang perlu penjelasan. Ada ayat Al-Quran itu yang jelas. Nah, kalau ayat Al-Quran itu yang jelas, mudah kita mentafsirkannya. Tapi kalau Al-Quran itu perlu penjelasan, perlu bayan, maka kita harus fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memang ahlinya di situ. Ya kan, ya? Kalau kita tidak mampu mentafsirkan Quran, jangan ditafsirkan dengan pengetahuan kita saja. Hati-hati. Man tafsirul Quran bi ra'yihi dakhalan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Quran dengan pendekatan akalnya saja tanpa mendekati para ahli, dikhawatirkan pergi ke neraka, sesat. Jadi gambarannya seperti ini. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang ke dalam malam, Allah masukkan malam ke dalam siang. Jadi untuk mendapatkan jawabannya tadi kita simbolkan, terjemahkan dulu. Siang itu simbol sesuatu yang terang, cahaya. Nah, cahaya itu adalah kedamaian artinya. Kecintaan, ketentraman, kesejahteraan, merdeka. Itu siang, Pak. Ya kan? Gelap, malam itu simbol kegelapan. Di dalam Islam simbol kegelapan itu adalah perbuatan yang maksiat. Jadi semua perbuatan yang tidak baik itu namanya gelap. Ya kan? Jadi di hari kiamat nanti jangan kita bayangkan orang-orang yang wajahnya gelap. Bukan itu. Ya, bukan itu. Orang-orang
Eropa, ada kan orang-orang yang kulit hitam dengan orang-orang Cina. Itu bukan ukuran di hari kiamat terang dan gelap, bukan itu, Pak. Makanya ada hadis Nabi menjelaskan di hari kiamat nanti seperti ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya aku tidak melihat wajahmu dan aku juga tidak melihat jasadmu, tapi aku hanya melihat hati dan perbuatanmu. Jadi hitam dan putih di situ Allah identikkan dengan hati, Pak. Ya, makanya ayat ini ditutup dengan kalimat wa huwa alimum bizatis sudur. Dan aku sangat mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Di situ menggunakan kata-kata sudur. Ya, Bu ya. Padahal hati itu kalau kita buka bahasa Arab, hati itu artinya kolabah, kolbun. Itu hati. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan sudur. Sudur itu artinya hati miliknya Allah yang terjaga. Beda, Pak. Jadi hitam di situ diterjemahkan bukan dalam bentuk fisik, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah cuma lihat hati dan perbuatanmu yang bening. Makanya hati yang selamat, qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah, hati yang selalu ingat kepada Allah. Jadi terjemahan hitam di situ, Pak, terjemahkan dengan amal kebaikan. Jangan dilihat fisik. Ya, Pak ya? Berarti hanya kosakata. Kosakata. Ya, itulah. Minal zulumati ilan nur dan kegelapan. Jadi bahwa Islam memang mengatakan bahwa mengilustrasikan bahwa kejelekan itu adalah perbuatan-perbuatan yang gelap. Gitu. Ya, ya. Jadi kalimat minaz zulumati ilan nur membawa perubahan dari alam yang gelap ke alam yang terang. Nah, maksudnya dari alam kebodohan, alam kejahilan, alam semua kemaksiatan ke ada alam yang terang. Makanya Rasulullah diutus itu, Pak, 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah itu minaz zulumati ilan nur. Ya, ya Ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas semua karunia nikmat-Mu. Wa ala walidina, berikan kami amal-amal yang soleh ya Allah. Berikan ilham kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Wa an na'malan salihan tardah. Ya Allah, bimbinglah kami agar melakukan amal-amal yang soleh dalam kehidupan ini. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, satukanlah kami ya Rabb. Kumpulkanlah kami. Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta. Antal ahadus samad lam yalid wa akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan doa tadi sudah kajian kita subuh pagi ini. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita sarapan nasi bersama, Ustaz izin kita foto bareng tadi. Moga Bapak kita cepat foto bersama Ustaz dulu ya.